Oke ya, ada satu hal yang mungkin capeknya gak kelihatan, tapi efeknya paling wow ya, paling parah, terutama buat kreator pemula seperti kita ya. Jadi ini bukan soal views ya, soal views mentok atau soal ide yang kehabisan, bukan ya. Tapi ini yang paling cukup, ya sebenarnya simpel, tapi ini bikin merubah semuanya. Apa itu? Rasa minder. Rasa minder kita saat kita ngebandingin konten kita atau channel kita dengan channel orang lain atau video orang lain yang sudah besar ya. Itu sedikit banyaknya bakal berpengaruh terhadap kita, terutama kita sebagai kreator pemula. Ya, terutama buat teman-teman yang sering ngelihat atau yang habis nonton video di Instagram atau video di YouTube ataupun TikTok, terus melihat channel mereka sudah wow, itu pasti akan berefek ya kepada kita sedikit banyaknya ya. Jadi video ini saya tunjukkan buat teman-teman yang mungkin ya, buat pemula yang masih merasa minder dengan konten orang lain atau channel orang lain yang sudah besar ya. Tapi sebelumnya, sebelum saya lanjut ke sharing-sharing seputar itu, jangan lupa untuk di-subscribe dulu ya. Di-subscribe, di-like, di-komen boleh ya. Di-komen seputar dunia perkontenan terutama pemula ya. Ini sharing-sharing aja ya. Bukan edukasi, bukan apa, tapi sharing-sharing aja ya. Oke, sekali lagi jangan lupa untuk dinyalain loncengnya, di-like, di-komen, dan sekali lagi di-subscribe. Oke. Awalnya saya nggak sadar ya, kalau rasa minder itu ada timbul dalam diri saya. Saya selalu bilang ya, saat saya mau lihat YouTube atau lihat konten orang lain, niatnya sih mau cari referensi ya, biar nambah ide, mungkin nambah nambah wawasan. Tapi makin lama kok agak aneh ya. Ada perasaan setelah kita menonton konten orang lain itu ada rasa malas membuat konten. Gak tahu kenapa, mungkin karena kita yang ngebandingin. Dan juga banyak pertanyaan yang yang muncul ya setelah saya lihat konten orang lain. Kenapa mereka bisa? Kenapa saya gini-gini aja? Padahal saya channel baru ya. Kenapa konten saya kok viewsnya nggak banyak? Ya, itu kenapa? Itu yang akhirnya kan yang membuat tidak sadar ya. Kenapa setelah membuat atau setelah nonton konten orang lain ada rasa kok jadi males gini ya? Mungkin teman-teman ada yang sama nggak? Dan ini dia nih, kesalahan dulu yang saya lakukan adalah saya selalu membandingin proses saya sendiri ya dengan hasil orang lain yang sudah kelihatan. Itu ya, itu yang saya lupa ya, yang saya lupa. Mungkin yang saya lihat itu potongan akhir mereka ya. Mereka sudah lama, mereka mungkin sudah jatuh bangun, dan kita sendiri nggak tahu ya. Kita hanya melihat mereka sekarang, nggak melihat perjalanan mereka dari awal. Mungkin mereka sama ya kayak kita, tapi yang kita tonton kan video-video baru mereka ya. Kita nggak nonton video awal-awal mereka. Mereka gagal, mereka punya mentok, mereka kehabisan ide dan lain sebagainya. Dan itu ya yang sehingga disebut nggak kerasa berpengaruh ya. Dan itu membuat ya minder juga sih ya. Kenapa mereka bisa dan saya enggak? Dan akhirnya itu salah satunya yang membuat saya dulu malas untuk konten ya. Malas lihatnya, malas ya. Karena kok gini-gini aja mereka udah wow. Padahal itu potongan akhir mereka ya. Kita mah baru proses. Dan waktu minder itu mulai menguasai pikiran saya sendiri ya, pastinya konten saya pun ikut berubah ya. Saya jadi ragu ngomong, saya jadi salah ngobrolnya, terus baca skrip dan akhirnya kemana-mana pikirannya. Banyak ketakutan muncul, takut dibilang jago, takut dibilang nggak jago, takut dibilang sok tahu dan lain sebagainya. Dan itu tanpa sadar ya, yang membuat saya berhenti jadi diri saya sendiri ya, karena terpengaruh oleh oleh apa yang saya lihat dan apa yang mereka omongin ya. Itu yang akhirnya membuat akhirnya saya minder dan akhirnya berhenti konten ya waktu dulu ya. Dan di satu titik ya, saya mungkin sudah capek ya, capek sama diri saya sendiri, dan saya sadar ya, kalau saya terus ngebandingin diri dengan orang lain, dengan konten orang lain, yang kehabisan itu sebenarnya bukan ide ya, tapi kepercayaan diri yang terus terkikis oleh rasa minder. Lama-lama ya bakal berhenti ya, meskipun ya banyak orang yang misalnya ya skillnya ada, di awal-awal ya skillnya ada, tapi karena rasa minder
membuat kepercayaan mereka itu luntur sendiri dan akhirnya berhenti ngonten. Itu yang saya rasakan waktu dulu ya, sebelum akhirnya saya kembali move on ya, kembali move on konten. Dan akhirnya saya ubah cara pandang saya ubah mindset saya reset kembali otak saya. Bukan lagi lihat kreator lain yang sudah besar, yang sudah melanglang buana, yang sudah besar channelnya, yang sudah banyak ribuan viewsnya sebagai suatu ancaman ya, yang membuat diri saya minder. Tapi itu saya jadikan sebagai bukti ya, bukti bahwa jalan itu mungkin ada ya. Jalan seperti mereka buat saya itu ada ya. Jadi nggak menutup kemungkinan kalau saya bisa seperti mereka, asal saya bisa atau saya ubah cara pandang saya terhadap mereka ya. Jadi intinya ya pasti bisa lah ya. Itu dengan cara mengubah pandangan atau mindset saya sendiri ya. Kalau teman-teman sering ngerasa minder ya seperti yang saya alami waktu dulu dan mungkin sekarang itu masih ada tapi sedikit lah ya. Itu bukan berarti teman-teman lemah ya, bukan berarti nggak bisa, tapi mungkin teman-teman bisa disebut peduli sama yang teman-teman bangun ya, yang teman-teman cita-citakan ya. Jadi intinya rasa minder itu bukan penghalang ya, tapi yang menjadi masalah itu kalau rasa minder itu yang membuat kita berhenti, itu yang jadi masalah ya. Dan kalau kamu merasa atau kalau teman-teman ngerasa pernah minder tapi masih lanjut, teman-teman bisa di komen ya. Boleh di komen, terus di komen. Kali aja teman-teman ada yang sama, ada yang relate. Kali aja banyak teman, boleh di komen aja ya di channel ini. Saya masih belajar ya. Sekali lagi, subscribe channel ini, sharing-sharing seputar dunia perkontenan, suka duka menjadi seorang kreator pemula. Dan di next video kita akan bahas tentang bagaimana cara kita menghadapi komenan negatif yang mungkin bisa menjatuhkan mental kita ya. Buat di part 8 kita akan lanjut dengan tema bagaimana cara kita menghadapi komenan negatif. Komenan negatif ya, yang mungkin secara tidak langsung itu bakal menjatuhkan mental kita. Kita akan bahas bareng-bareng di channel berikutnya. Oke ya, ini part 7 ya, perjalanan saya sebagai kreator pemula. Buat teman-teman yang masih yang penasaran mungkin dengan part-part sebelumnya, teman-teman bisa cek aja ya dari part 1 sampai sekarang di part 7, biar kamu gak ketinggalan sharing-sharing atau pengalaman-pengalaman seputar konten kreator pemula ya. Karena mungkin semua orang punya perjalanan masing-masing, punya cerita masing-masing, dan saya curahkan lewat konten di part-part di bagian-bagiannya. Oke. Sekali lagi terima kasih yang sudah menonton sampai detik ini. Kita lanjut di part ke-8. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.